Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal ikhwatal kiram dimanapun antum berada. Hari ini Ane sangat berbahagia dan bersemangat sekali. Karena apa? Karena sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Ya, walaupun pada hari ini kita belum benar-benar merdeka, karena sekarang kita dijajah oleh benda yang tak kasat mata, yang tak jelas bentuknya. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua dan virus ini segera binasa sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan sanak saudara, terutama orang tua. Baiklah, para ikhwah dan akhwat yang berbahagia, pada hari yang spesial ini kita akan sama-sama belajar sesuatu yang spesial yang berhubungan dengan hari yang spesial. Yaitu kita hari ini akan belajar tentang kosakata bahasa Arab tentang hari kemerdekaan, atau bisa kita sebut dengan Yaumul Istiqlal. Oh ya, untuk informasi kita semua bahwa kosakata yang akan kita pelajari bersama ini merupakan kosakata yang telah Anda kumpulkan dari beberapa kamus dan referensi yang Anda dapatkan. Kalau misalnya nanti antum semua menemukan ada kekeliruan dan kesalahan, tolong tulis di kolom komentar. Oke? Baik, kita masuk pada kosakata yang pertama, yaitu hari ulang tahun atau disingkat dengan HUT. Jadi dalam bahasa Arab hari ulang tahun disebut dengan Yaumul Milad. Kemudian yang kedua, kosakata kedua yaitu Republik Indonesia. Republik dalam bahasa Arab Jumhuriyah. Jadi Republik Indonesia disebut dengan Jumhuriyah Indonesia. Jumhuriyah Indonesia. Kemudian yang ketiga, hari kemerdekaan. Itu bisa kita sebut dengan Yaumul Istiqlal. Yaumul Istiqlal. Kemudian yang selanjutnya merdeka. Merdeka ini disebut dengan Istiqlal. Jadi kalau misalnya kita bilang merdeka, kita bilangnya istiqlal, atau kita bisa bilang hadza istiqlaluna, ini adalah kemerdekaan kami. Kemudian kosakata yang selanjutnya ada bendera merah putih. Bendera dalam bahasa Arab royah. Dan jika disebut dengan bendera merah putih, maka bisa kita sebut dengan royah hamra wal bayda. Royah hamra wa bayda. Bendera merah putih. Kemudian selanjutnya pahlawan. Dalam bahasa Arab pahlawan disebut dengan abtal. Abtalun, pahlawan. Kemudian kosakata yang selanjutnya ada sejarah. Dalam bahasa Arab sejarah disebut dengan tarikhun. Tarikh. Kemudian selanjutnya Pancasila. Pancasila disebut dalam bahasa Arab dengan khamsatul asasiyah atau 5 dasar atau dasar yang 5. Khamsatul asasiyah. Kemudian selanjutnya penjajah. Nah ini nih musuh kita, penjajah. Yaitu bahasa Arabnya al-ghuzah. Al-ghuzah. Kemudian selanjutnya upacara. Biasanya dalam 17-an kita biasanya ada upacara. Maka upacara dalam bahasa Arab disebut dengan marasim. Marasimun. Kemudian kosakata selanjutnya pemimpin upacara. Pemimpin upacara disebut dengan mudirul marasim. Ana ulangi, mudirul marasim. Kemudian kosakata selanjutnya ada penggerek bendera. Penggerek bendera dalam bahasa Arab disebut dengan rafi'atur rayah. Ana ulangi, rafi'atur rayah. Selanjutnya, kosakata selanjutnya Undang-Undang Dasar atau disingkat dengan UUD. Dalam bahasa Arab, Undang-Undang Dasar disebut dengan dustur. Dusturun. Oke, selanjutnya peserta upacara. Peserta upacara dalam bahasa Arab disebut dengan musyarikul marasim. Musyarikul marasim, peserta upacara. Kemudian selanjutnya biasanya
di acara 17-an kita selalu mengadakan perlombaan. Jadi dalam perlombaan bahasa Arabnya yaitu musabaqah. Mungkin musabaqah ini udah familiar di telinga kita. Jadi musabaqah artinya adalah perlombaan. Kemudian selanjutnya ada panitia. Jadi buat teman-teman panitia nih, panitia pelaksana acara 17 Agustus bersemangat. Dan panitia dalam bahasa Arabnya disebut dengan lajnah. Dan lajnah ini juga sering kita sebut, udah familiar di lisan-lisan para orang-orang Indonesia. Panitia bahasa Arabnya yaitu lajnah. Kemudian kosakata selanjutnya perlombaan yang sangat-sangat sering kita temukan ketika 17-an yaitu panjat pinang. Jadi panjat pinang dalam bahasa Arab itu agak sedikit panjang kata-katanya, yaitu tasalluqul qutbiz zalaq. Ulangi, tasalluqul qutbiz zalaq, yaitu artinya panjat pinang. Kemudian selanjutnya kosakata selanjutnya yaitu balap karung. Nah, ini nih yang sering kita lihat, ada yang jatuh, ada yang tertungging langgang. Karena itu dalam bahasa Arab balap karung disebut dengan sibahul khaysh. Ulangi, sibaqul khaysh, balap karung. Kemudian kosakata selanjutnya ada sepak bola. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan kurratul qadami. Ulangi, kurratul qadami. Kemudian kosakata selanjutnya ada futsal. Jadi futsal dalam bahasa Arab disebut dengan kurratus shalat. Ulangi, kurratus shalati. Kemudian kosakata selanjutnya tarik tambang. Jadi tarik tambang disebut dengan syaddul habli. Ulangi, syaddul habli. Kemudian kosakata selanjutnya ada futsal daster. Nah, ini nih biasanya ini merupakan acara favorit yang selalu menjadi tontonan menarik kita. Karena lucu aja kan nengok ada laki-laki yang memakai daster dan bermain futsal. Dan ini sangat menghibur biasanya. Jadi di Arab itu tidak ada yang lomba yang kayak gini, futsal pakai daster, hanya ada di Indonesia. Jadi bahasa Arabnya kurratus shalat bifustanil bait. Futsal dengan menggunakan pakaian rumah atau biasa kita sebut dengan daster. Oke, kosakata selanjutnya yaitu makan kerupuk. Ini biasanya lomba untuk anak-anak. Bahasa Arabnya yaitu aklul baskawit. Ulangi, aklul baskawit. Kemudian kosakata selanjutnya joget balon. Joget balon ini sebenarnya lomba yang sering dilakukan tapi tidak terlalu menjadi favorit, yaitu joget balon. Ini disebut dengan raqsah bil balun. Raqsah bil balun. Kemudian kosakata selanjutnya paku dalam botol. Paku dalam botol dalam bahasa Arab disebut dengan masamir fi zujajah. Masamir fi zujajah. Kemudian kosakata selanjutnya ada tenis meja. Tenis meja dalam bahasa Arab disebut dengan tinsut tawilah. Ulangi, tinsut tawilah. Kemudian kosakata selanjutnya lomba karaoke atau lomba bernyanyi. Ini bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik untuk diadakan ketika lomba 17-an, yaitu lomba karaoke disebut dengan musabaqatul ghina. Ulangi, musabaqatul ghina. Selanjutnya ada lomba menangkap belut. Jadi dalam bahasa Arab disebut dengan qabdun 'ala thu'ban. Ulangi, qabdun 'ala thu'ban. Kemudian kosakata terakhir yaitu lomba bakiyak. Jadi dalam bahasa Arab lomba bakiyak disebut dengan sibaqul qabaqib. Ulangi, sibaqul qabaqib. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja beberapa kosakata yang berhubungan dengan hari kemerdekaan versi ANE.
Ini tidak semuanya, hanya beberapa. Jadi buat teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin mengoreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Oke? Baiklah teman-teman, terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih telah menonton dari awal sampai habis. Dan ana mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah ala husni ihtimamikum. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.